Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat rahimakumullah, meneruskan belajar kita untuk memahami, mengkaji dari hadis Arba'in Nawawi. Kali ini Al-Fakir akan belajar untuk memahami dari hadis yang kelima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Yang artinya barang siapa yang memperbaharui dalam urusan kami, maksudnya agama Islam ya, sesuatu yang bukan berasal dari agama, maka itu tertolak, artinya tidak diterima. Dari lafaz man ahdatsa maksudnya itu seseorang jika melakukan sesuatu yang tidak berasal, tidak ada pada zamannya Nabi Muhammad SAW. Nah, itulah yang disebut dengan bid'ah. Ya, sedangkan dalam dawuhnya Nabi yaitu fi amrina, maksudnya di dalam urusan agama kami, syariat kami ya. Haza yaitu mengisyaratkan bahwasanya yang disebutkan adalah dari agamanya Nabi Muhammad, yaitu agama Islam. Sesuatu yang bukan berasal dari agama, berasal dari syariat yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka itu tertolak. Maknanya adalah batil dan tidak dianggap ya. Di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam riwayat lain di Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fawaruddun. Redaksinya seperti itu. Lalu bagaimana kita di dalam memahami tentang arti bid'ah yang sesuai menurut para ulama yang mendekati dan diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW? Apakah semua yang tidak dilakukan oleh Nabi itu adalah bid'ah dan tertolak, atau ada pembagian-pembagiannya? Jikalau memang maksudnya adalah yang tidak dilakukan oleh Nabi atau yang tidak ada zamannya Nabi, maksudnya semua itu adalah bid'ah, maka zaman sekarang banyak sekali orang yang berbuat bid'ah, banyak sekali orang yang sesat, dan banyak sekali orang yang berbuat fasik. Maka bagaimana penjelasan para ulama? Menurut ulama yang bergelar Sultan Ulama ya, yaitu Ibnu Abdissalam, membagi bid'ah itu hukumnya ada 5. Yang pertama adalah bid'ah yang tidak ada di dalam pada zamannya Nabi Muhammad SAW, yaitu yang pertama adalah yang wajib, seperti belajar ilmu nahwu, ilmu gharib ya, ilmu sunnah ya, dan ilmu-ilmu yang lain yang menjadi dasar kita untuk bagaimana kita agar ibadahnya sesuai dan benar menurut syariat, maka itu wajib. Yang kedua adalah bid'ah yang diharamkan, seperti mazhab Qadariyah, mazhab Jabariyah, mazhab Jismiyah ya. Itu bid'ah yang memang diharamkan dan tidak boleh kita melaksanakannya atau mengikuti paham-paham tersebut. Kemudian yang ketiga ada bid'ah yang disunahkan, seperti membangun pondok, membangun madrasah, membangun kantor, atau sebagai setiap kebaikan yang tidak ada pada zamannya Nabi Muhammad SAW. Itu bid'ah yang disunahkan, karena dengan pondok-pondok, dengan madrasah, maka kita lebih bisa untuk mengajarkan ilmu kepada santri-santri, kepada anak-anak pelajar-pelajar ya, agar mereka bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala dan melestarikan tauhid yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keempat ada bid'ah yang makruh. Ini menurut Syekh Ibnu Abdissalam, bid'ah yang makruh yaitu seperti memperhias masjid. Itu juga termasuk bid'ah yang makruh, dan juga menghias mushaf. Ada juga yang namanya bid'ah yang mubah, seperti salaman setelah selesai sholat. Itu bid'ah yang diperbolehkan. Namun saat ini banyak orang yang memahami bid'ah itu dengan makna yang pokoknya semua yang tidak dilakukan oleh Nabi itu adalah bid'ah, dan itu semuanya adalah sesat masuk neraka.
enak sekali orang yang berpaham seperti itu. Memangnya mereka sendiri yang benar, yang berhak untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam kita belajar hendaknya kita memperhatikan dengan siapa kita belajar, dengan siapa kita menuntut ilmu. Sanadnya harus jelas. Jangan kita sembarang belajar dengan ustadz-ustadz yang suka membid'ah-bid'ahkan tanpa mengetahui, tanpa tabayun dulu untuk mengetahui apakah dalilnya ada atau apa. Menanya dulu, belajar dulu pada kiai-kiai, pada ustadz, pada ulama-ulama yang dari masa ke masa. Belajar dari akidah yang dibawa oleh ulama salaf, terus kemudian tabi'in, para sahabat sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Saat ini banyak orang menganggap tahlilan bid'ah, maulid bid'ah, salaman setelah sholat pun bahkan ada yang tidak mau menolaknya dengan seperti penghinaan. Itu sesuatu yang terjadi di zaman sekarang ini. Orang muslim membid'ahkan amalan-amalan saudara-saudaranya, menyesatkan, bahkan kadang sampai mengkafirkan. Itulah akidah yang berbahaya, sangat berbahaya. Semoga kita semua terhindar dari perbuatan bid'ah dan kita bisa memahami arti bid'ah seperti apa, sehingga kita tidak mudah menyalahkan amalan-amalan dari kita, dari para kiai kita. Karena barang tentu mereka ulama-ulama yang sangat memperhatikan amalan-amalan yang bisa menyelamatkan dan bisa menghancurkan diri. Maka dari itu semoga kita mendapatkan taufik hidayah agar kita dijauhkan dari perbuatan menyalahkan orang lain. Wallahu a'lam bishawab.